warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan sampaikan kepada kalian bahwa hari ini Ibu akan merangkap pembelajaran kita, yaitu untuk kelas 3 dan kelas 4. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita absensi terlebih dahulu ya. Untuk kelas 3, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Untuk kelas 4, ada yang tidak hadir? Hadir semua juga? Alhamdulillah. Berarti hari ini untuk kelas 3 dan kelas 4 hadir semua ya. Oke, sekarang Ibu akan sampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini untuk kelas 3 kita akan belajar tentang IPA, yaitu materi wujud benda, khususnya benda padat, cair, dan gas ya. Dengan tujuan pembelajaran untuk mengetahui wujud benda, sifat-sifat benda, dan untuk mengidentifikasi salah satu sifat benda ya. Oke, sekarang untuk kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang IPS dengan materi kerjasama. Dengan tujuan pembelajaran untuk mengetahui bagaimana sih contoh dari kerjasama di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, serta mengetahui manfaat dari kerjasama ya. Oke, apakah kalian paham dari tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran kita ya. Untuk kelas 4, silahkan buka buku kalian dan silahkan dibaca terlebih dahulu tentang materi kerjasama ya. Sambil menunggu Ibu membagi kelompok di kelas 3 terlebih dahulu ya. Oke. Dan untuk kelas 3, silahkan kalian bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang siswa. Dan untuk anggota kelompok, silahkan kalian memilih sendiri ya. Apakah sudah siap? Oke. Jika kalian sudah siap untuk kelas 3, silakan buka buku paket kalian ya. Dan perhatikan bukunya. Hari ini kita akan belajar tentang materi wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, benda padat memiliki sifat yaitu bentuknya tetap atau tidak dapat berubah-ubah. Contohnya seperti meja, kursi, spidol, kapur, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk benda cair adalah suatu benda yang memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya seperti air minum ini. Kemudian selain air minum, contohnya yaitu seperti teh, susu, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir yaitu benda gas. Benda gas adalah suatu benda yang memiliki sifat sama seperti benda cair, yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Apa sih contohnya dari benda gas? Contohnya ya ini, seperti udara di sekitar kita, awan, asap, dan masih banyak lagi. Apakah kalian sudah paham? Kalian sudah mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau kalian sudah paham, sudah mengerti, sekarang Ibu akan memberikan tugas diskusi kelompoknya. Tugas diskusinya adalah silahkan kalian kelompokkan jenis benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalnya seperti papan tulis. Papan tulis itu berwarna apa? Fungsinya untuk apa? Dan apakah papan tulis itu termasuk ke dalam benda padat, benda cair, ataukah termasuk ke dalam benda gas? Apakah kalian sudah paham? Nanti jika kalian sudah selesai berdiskusi, ada perwakilan 1 orang untuk menjelaskan hasil diskusinya ke depan ya. Sudah mengerti? Oke.
kalau sudah mengerti silahkan kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan beralih ke kelas 4 dulu ya. Nah, sekarang untuk anak-anak kelas 4, apakah kalian sudah selesai membaca bukunya? Oke, sekarang Ibu tanya ya, apa sih kerjasama itu? Apakah ada yang bisa menjawab? Oke, kerjasama adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara individu ataupun kelompok sosial ya, dengan tujuan guna mencapai tujuan bersama. Contohnya, perhatikan di sini Ibu mempunyai gambar. Di sini gambar pertama adalah contoh dari kerjasama di lingkungan sekolah. Dari gambar tersebut terlihat bahwa seorang siswa bersama teman-temannya sedang bekerja sama membersihkan ruangan kelas. Kemudian gambar kedua, di sini terlihat bahwa ada satu keluarga yang sedang bekerja sama untuk membersihkan halaman rumah atau ruangan rumah. Di gambar terlihat ada seorang ayah, kakak, dan adik ya. Oke, kemudian gambar yang ketiga. Di sini terlihat bahwa ada sekelompok masyarakat atau warga yang sedang bekerja sama untuk membangun jalan atau bergotong royong ya. Apakah kalian sudah mengerti dari gambar-gambar tersebut? Sudah paham contoh-contohnya? Oke. Nah, sekarang jika kalian sudah bisa memahami dan sudah mengerti, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada anak kelas 4. Tugasnya adalah silahkan kerjakan kegiatan siswa yang ada di buku kalian masing-masing. Paham? Jika sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan ya. Oke. Nah, untuk anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya? Jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan ya. Oke, dan dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan untuk anak kelas 3 bahwa wujud benda dapat dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas yang masing-masing memiliki sifat dan contoh yang berbeda ya. Oke, sekarang kesimpulan untuk anak kelas 4. Kerjasama itu sangatlah penting untuk dilakukan, gunanya untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dan kerjasama dapat dilakukan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat ya. Oke, bisa dipahami? Baiklah, sekarang demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.